Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Roman dan masih tetap di channel Bro Roman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan yang ada di kolom komentar di video yang berjudul otot bergerak sendiri seperti ada yang jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar di video yang tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar videonya itu tidak bulak-balik gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali itu sudah di share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali ke topik utama teman-teman ya. Di season kali ini saya akan share video tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang ada di video otot bergerak sendiri seperti ada yang jalan-jalan gitu teman-teman ya. Nah biar tidak panjang lebar teman-teman ya, karena memang pertanyaannya sangat banyak sekali, langsung saja ya. Pertanyaan pertama itu dari Heru Gora Suharto 966, 21 jam yang lalu nih. Apa yang teman-teman keluhkan itu 1000 macam sensasi dari efek asam lambung. Pahami dan berusaha tenang seperti yang dijelasin di video. Berusaha tenang dan cuek, badai pasti berlalu. Perbanyak doa dan ibadah. Semoga kita semua diangkat semua penyakit sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, betul sekali teman-teman ya. Jadi ketika kalian sekarang sedang mengalami kebingungan tentang seputaran asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian gak usah bingung teman-teman ya, karena ketika kalian bingung itu tanpa disadari kalian nanti mempunyai efek stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman. Yang perlu kalian ketahui itu sekarang itu ya, untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman. Jadi kalian gak usah bingung, gak usah was-was, gak usah gelisah teman-teman ya. Tenangkan saja pikiran kalian teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya. Fokus saja di metodenya teman-teman sebagai bentuk ikhtiar. Dan ketika kalian sudah fokus di metodenya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian belajar masa bodoh, yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Setelah kalian menjaga hal seperti itu teman-teman, itu sebagai bentuk ikhtiar, kalian harus banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya, karena ya segala sesuatu pun itu juga gitu teman-teman, baik jodoh, pati, kemudian rezeki, semuanya atas izin Allah. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kalian sekarang nih
sudah melakukan metodenya gitu teman-teman sebagai bentuk ikhtiar, ya kalian tuh harus mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala biar kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dicintai, doa apapun pasti dikabulkan teman-teman, karena Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar. Nah itu teman-teman, ya kun fayakun, sembuh pasti sembuh. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian sekarang berdoa, ya berdoa teman-teman, kalian khusyuk gitu teman-teman ya, tanpa kalian berikhtiar, Allah tidak akan memberikan apa ya, tidak akan mengabulkan doa kalian. Nah itu teman-teman, karena Allah itu lebih mencintai ketika orang berusaha, berikhtiar, kemudian memanjatkan doa, meminta ampunan sama Dia, kemudian memohon sama Allah Subhanahu wa taala itu agar cepat disembuhkan, agar cepat dikabulkan. Nah itu teman-teman, itu lebih dicintai dan lebih disayangi, kemudian lebih dekat dengan terkabulkannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, yakin gitu teman-teman, ya Allah cepat sembuhkan, ya Allah cepat sembuhkan. Ya tetap aja mungkin saya itu waktu itu belum dicintai sama Allah gitu teman-teman, karena ya untuk ikhtiarnya itu tidak ada teman-teman. Tetapi ketika berbeda ya, ketika berikhtiar gitu teman-teman, menjalankan 3P-nya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, kemudian setelah itu ya berserah diri sama Allah, dan di situ baru saya mendapatkan perbaikan. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi berikhtiar dulu, ketika berikhtiar kalian juga harus diimbangi dengan doa-doa, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, biar doanya itu dikabulkan. Nah itu teman-teman ya. Itu dari Heru Gora Suharto 966. Ini HP ini tulisannya kecil teman-teman, jadi kadang suka nggak kebaca nih ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya dari Husnul Hayati 5846. Alhamdulillah, semoga kita semakin membaik. Amin ya robbal alamin. Ketika kalian sudah menjalankan metodenya, pasti bakalan membaik, dengan catatan menjalankan metodenya harus konsisten. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Rizky SM Box Official 2386. Cikampek Tirta Mulia selalu hadir menyimak video motivasi Pak Guru, karena saya sekarang lagi merasakan apa yang Pak Guru bahas, apa yang Pak Guru bahas ini. Buat teman-teman semua masih merasakan sensasi ini, termasuk saya, semoga cepat diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Jadi di judulnya kan sering mengalami kedutan ya, seperti itu. Dan untuk Rizky ini sekarang sedang mengalami kedutan gitu teman-teman ya. Saya doakan cepat sembuh total, amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman. Kemudian dari Pak Serli 6805. Assalamualaikum Pak, rasa seperti ini yang saya alami, sering kambuh apalagi kelayangan, selalu saja hadir. Ya Allah, semoga saja saya dan semua yang ngalamin seperti yang saya rasakan cepat segera membaik, amin ya robbal alamin. Untuk kelayangan itu kalau seandainya penyebabnya belum kalian tangani, pasti akan selalu hadir teman-teman, karena kelayangan itu selain sensasi paling akhir gitu teman-teman ya, kemudian kelayangan itu penyebabnya juga ada dua teman-teman. Selain kita itu kekurangan kebutuhan untuk tubuhnya, itu yang pertama. Yang keduanya karena masih ada efek stres gitu teman-teman, terlalu banyak pikiran bisa ke sana juga. Kenapa efek stres atau terlalu banyak pikiran bisa membuat kelayangan? Ya karena tanpa disadari ketika kalian stres, terlalu banyak pikiran itu teman-teman ya, kebutuhan tubuh atau misalnya energi di tubuh itu terkuras dengan cepat ya, akhirnya kebutuhannya itu tidak terpenuhi lagi gitu teman-teman, dan akhirnya keseimbangan tubuh itu terganggu juga, dan akhirnya ya kelayangan hadir juga gitu teman-teman ya. Nah makanya tangani kedua-duanya. Selain kalian menangani kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman ya, tangani juga yang bisa mengurasnya gitu teman-teman, kayak macam stres bisa menguras energi kan ya. Hindari seperti itu. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh, tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, sering jalan-jalan saja. Scroll lagi nih. Ini siapa lagi nih? Selanjutnya dari Iman Teguh 4518. Bahas nyeri sendi dong Pak, yang sering pindah-pindah. Itu untuk nyeri sendi bikin error kepala saya waktu dulu gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jujur sepengalaman saya itu memang kadang aneh-aneh ya.
Jadi ya kadang suka nyeri sendi, kemudian nyeri sendinya itu suka pindah-pindah gitu teman-teman ya. Jadi ketika pindah-pindah itu ya kadang bingung juga ini ada apa lagi gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah tetapi ketika ketika memahami keadaan kita gitu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Kenapa saya katakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman? Karena itu kegiatan-kegiatan yang wajar dan itu umum untuk semua orang pasti mengalaminya. Jangankan untuk kita teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bahkan untuk orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk nyeri sendi itu pasti mengalaminya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang kita mengalaminya itu agak sering, kemudian suka pindah-pindah, kemudian bikin membuat kita itu bingung. Nah itu teman-teman ya, karena aneh aja sering pindah-pindah. Nah itu teman-teman, itu membuat saya parno dulu juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika memahami, ternyata yang waktu itu saya alami ketika sakit sendi berpindah-pindah itu, yang pertama, karena saya masih selalu banyak pikiran ya, setiap harinya itu selalu memikirkan tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan gitu teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, memikirkannya itu ke hal-hal negatif teman-teman, yang menjurusnya itu ke hal-hal penderitaan. Nah ketika ke hal-hal negatif terus gitu teman-teman ya, itu bisa membuat penegangan otot gitu teman-teman ya. Dan ketika penegangan otot itu terus berlangsung gitu teman-teman ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu, berbulan-bulan. Nah itu teman-teman, itu bisa mempengaruhi sendi kita teman-teman. Jadi sendi itu kayak macam sambungan otot gitu teman-teman, sambungan tulang. Itu kayak macam ngilu-ngilu nggak jelas gitu teman-teman ya. Jadi sakit-sakit nggak jelas gitu teman-teman. Kalau misalnya kita ceritakan sama orang lain, bingung sih sebetulnya menyampaikannya ya. Ini sakit sendi nih, kayak gimana sakitnya? Bingung saya juga gitu teman-teman ya. Dibilang sakit enggak, dibilang enggak ya sakit gitu teman-teman, enggak nyaman gitu teman-teman ya. Jadi terasa ngilu-ngilu nggak jelas lah. Nah itu teman-teman ya, itu waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, penyebabnya yang pertama itu untuk saya pribadi waktu itu ya karena memang ada stres, terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-teman. Jadi ada penegangan otot, dan penegangan otot itu berkelangsungan ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan berbulan-bulan. Akhirnya ya mempengaruhi mempengaruhi sendi-sendi kita gitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang keduanya, karena waktu itu saya itu kalau seandainya sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau misalnya nyamannya lagi tiduran nih teman-teman ya, tidurannya itu misalkan sedang sedang menghadap ke kanan terus gitu teman-teman, enaknya itu bahkan bisa berhari-hari gitu teman-teman, bisa berminggu-minggu. Nah itu teman-teman, dan ketika kita itu duduk atau tiduran atau misalkan rebahan dalam satu posisi tertentu secara berkelanjutan terus menerus teman-teman ya, itu bisa mempengaruhi sendi kita teman-teman ya. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis paling senang rebahan teman-teman. Kalau seandainya lagi nyaman begini terus aja begitu teman-teman, dan tanpa disadari nanti sendi kalian itu terpengaruh. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya gitu teman-teman ya, jadi kayak macam sering kecapean teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu mudah capek. Jadi bergerak apapun itu pasti mudah lelah, terpengaruh semuanya dari ototnya, sendinya gitu teman-teman ya. Dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya mengangkat beban apapun itu jarang sakit sendi teman-teman. Tetapi ketika saat terkena gangguan asam, ngangkat ember aja, bantuin istri jemur gitu teman-teman ya, malamnya pasti nggak nyaman sendinya gitu teman-teman. Saya selalu berpikir, wah ini jangan-jangan gejala yang sering kita alami itu umumnya itu gejala tipes. Nah kayak macam seperti itu teman-teman ya. Jadi sendi-sendinya itu nggak nyaman, bahkan ruas-ruas jari saja itu membuat saya tidak nyaman waktu itu. Ruas-ruas jari tangan, jari kaki, kemudian lutut gitu teman-teman. Pokoknya sendi-sendi itu nggak nyaman. Malah dulu seringnya itu saya berpikir, wah ini jangan-jangan gejala tipes. Saya selalu bilang seperti itu. Tetapi ketika dicek sama dokter baik-baik saja. Nah itu teman-teman, dan itu membuat saya bingung waktu itu. Dan ternyata ketika dipelajari, oh ternyata ini sekarang itu kelelahan. Kenapa sekarang itu mudah lelah ya? Karena imun kitanya sedang turun, belum normal 100%. Jadi bekerja sedikit saja itu mudah lelah. Kemudian ada pengaruh ke otot, ke sendi juga gitu teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa dipahami. Jadi yang pertama itu yang dulu saya alami ketika sering nyeri sendi pindah-pindah nggak jelas itu gitu teman-teman. Yang pertama karena ada efek stres. Itu yang pertama, terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif setiap harinya. Itu yang pertama. Yang keduanya, karena kalau sering duduk pada posisi tertentu itu saya selalu kelamaan ya. Kalau misalnya hari ini posisinya begitu karena nyaman, besoknya begitu lagi terus setiap minggu teman-teman ya. Karena
ketika Aslam itu kalau misalkan nyaman di suatu titik, itu pasti kita lakukan teman-teman ya, karena kita itu mencarinya itu kenyamanan. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiganya karena mudah lelah teman-teman, kecapean gitu teman-teman. Tetapi Pak, saya itu nggak kecapean. Sama dulu juga kalau misalnya kita mengingat cuma nenteng ember saja, itu nggak lelah, nggak capek teman-teman. Tetapi kalian harus bisa menerima kalau seandainya sekarang bekerja apapun kita mudah capek gitu teman-teman ya. Nah harus dipahami ke sana gitu teman-teman ya. Mati lagi nih. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari siapa, baru ke scroll gitu teman-teman ya. Nah sekarang dari Satuman 8356, telat hadir Pak Guru karena kondisi sangat terasa capek banget, badan pegal kebal meriang, salam sehat, semangat. Sama kayak barusan gitu teman-teman ya. Salam sehat, semoga cepat sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang dari ini dari Mas Ridaini 7262, mau tanya Pak, kalau Aslam kita suka linglung, pikiran kosong dan sering melamun, enggak Pak, tolong dibantu jawab ya Pak. Untuk pikiran kosong dan sering melamun itu sebetulnya efek stres, terlalu banyak pikiran. Coba ingat-ingat kalau seandainya kalian sedang melamun nih, saya yang selalu dipikirkannya itu tentang tentang sakit kita gitu teman-teman, kemudian selalu berandai-andai gitu teman-teman ya, gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu gitu. Aduh mati lagi nih. Kemudian kayak macam linglung itu ya karena kita itu beban pikirannya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Setiap harinya itu selalu mengingat tentang kematian, umur yang tidak panjang, kemudian selalu mengingat tentang kapan kita akan sembuh, selalu mengingat tentang penyakit, selalu mengingat tentang sensasi gitu teman-teman ya. Jadi tanpa disadari pikiran kita itu penuh gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu ketika berdiri atau keluar itu kayak macam linglung. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu gitu teman-teman, pemicunya memang dari sana gitu teman-teman. Kemudian pikiran kosong itu ya memang seperti kosong ya, karena kita itu sudah terlatih setiap harinya itu memikirkan tentang satu titik ya, dan biasanya satu titiknya itu ke arah-arah penderitaan teman-teman, sehingga ketika kalian berpikir ke yang lain itu agak sulit teman-teman, agak sulit, kemudian mudah lupa juga gitu teman-teman, kurang konsentrasi juga gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya efek stres, kemudian ditambah lagi asupan untuk otak kalian itu ya belum terpenuhi setiap harinya. Jadi untuk gizi kemudian vitamin untuk otak kita itu belum terpenuhi. Kenapa bisa belum terpenuhi? Wajar menurut saya gitu teman-teman ya, karena pencernaan kalian belum membaik 100%. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang penuh gizi juga itu tidak terserap dengan sempurna, akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya, termasuk di otak. Nah itu teman-teman, makanya wajar sekali. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Perbanyak makan saja gitu teman-teman. Kalau seandainya pencernaan kalian belum membaik, jadi menyerap energi dari makanannya itu belum sempurna, ya seringin aja teman-teman. Kalau mungkin sekarang itu kalian mengkonsumsi makanan 1 piring nih, kemudian terserapnya itu cuma 20%, mungkin yang namanya 20% mungkin 2 jam kita sudah habis, ya makan lagi. Nah itu teman-teman ya, kita itu manusia banyak akalnya teman-teman ya, makanya penuhi saja gitu teman-teman. Nah, kalian tuh harus pintar-pintar mengakalinya untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Itu yang pertama, penuhi saja gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, hindari penyebab yang bisa mengurasnya teman-teman, kayak macam stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Dan kalau stres terlalu banyak pikiran ya sensasi termasuk linglung kayak macam begitu itu pasti akan hadir. Nah itu teman-teman, selain linglung hadir, kurang fokus, mudah lupa, kemudian kalian juga nanti ketika stres itu sensasi buat di kepala itu ya pasti hadir, kemudian bisa ada pengurasan buat vitamin buat otak juga. Nah itu teman-teman, makanya belajar masa bodoh yang harus kalian lakukan itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Di awal-awal memang agak sulit, tetapi kalau misalkan kalian biasakan selalu mencari kesenangan, nanti kalian itu bisa karena terbiasa. Ingat catatan sekali lagi ya, kita bisa karena terbiasa. Jadi kalau misalnya yang sulit untuk tersenyum, karena kita sering membiasakan diri untuk mencari kesenangan, awal-awal mungkin senyumnya cuma sedikit gitu teman-teman ya. Kemudian ketika dipaksakan terus, akhirnya terbiasa, kalian senyumnya nanti agak melebar gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian terus melakukan kesenangan, senyumnya tambah lebar, wow gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi jangan mudah menyerah teman-teman ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, ada sensasi yang hadir. Belajar masa bodoh karena untuk membiasakan diri teman-teman ya. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa.
itulah yang harus kalian lakukan, termasuk saya dulu gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, yaitu dari Mas Ridaini 7262 gitu teman-teman ya. Nah sekarang dari Hasri, hampir sama ini mah pertanyaannya. Oh enggak, namanya hampir sama, ini dari Hasi Rama Senju 2487. Pertanyaannya, lagi masa berjuang dengan perasaan dan mental, semangat katanya gitu. Nah ini yang harus kalian yang harus kalian contoh gitu teman-teman. Jangan pernah menyerah dengan mental yang tempe gitu teman-teman. Kayak macam apa? Kalau seandainya lagi mental tempe, mau jalan-jalan berpikirnya kemana-mana langsung. Jangan-jangan nanti di sana pingsan. Kalau seandainya di sana pingsan, nggak ada yang nolongin, mati ini nanti. Selalu saja seperti itu. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pasti selalu seperti itu. Nah sekarang yang harus kalian lakukan itu, ketika kalian mau melakukan aktivitas apapun, jangan terlalu memikirkan tentang hal yang jauh teman-teman ya. Nah itu, kalau seandainya kalian selalu memikirkan tentang hal yang jauh-jauh gitu teman-teman ya, tanpa disadari kalian sudah dipermainkan oleh pemikiran kalian. Dipermainkan oleh pemikiran yang selalu menjurus ke hal-hal yang menakutkan. Lahirnya dari mana? Dari trauma. Kitanya tidak mau mengalami hal-hal tersebut gitu teman-teman, sehingga perasaan kalian, pemikiran kalian, tubuh kalian menjadi semakin waspada. Apapun selalu dipikirkan dengan jauh. Nah itu teman-teman, itu yang harus dihindari. Makanya mulai dari sekarang, ayo semangat, kalian harus bangkit, karena memang harus bangkit. Ngapain kalian terpuruk? Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bangkit melawan apa yang kalian rasakan gitu teman-teman, untuk psikisnya teman-teman ya, kalian nanti bakalan cepat membaik. Tetapi berbeda ketika medisnya masih terasa, alangkah baiknya kalian itu rawat saja medisnya dulu gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian masih ada medisnya nih, asam lambungnya masih belum normal gitu teman-teman ya, perbaiki saja dulu asam lambungnya, menjaga asupannya, menjaga pola hidupnya. Kemudian ketika kalian tinggal di psikis saja, kalian itu harus bangkit teman-teman. Yang ngapain kalian kalah dengan permainan pikiran jelek kalian? Nah itu teman-teman, lawan saja. Tapi Pak, ini tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa gitu teman-teman. Dulu juga sama gitu teman-teman, saya juga seperti itu. Ketika kelingan sedikit langsung berpikirnya itu, wah ini mau mati nih. Padahal tidak, sampai detik ini alhamdulillahirabbil alamin masih bisa menghirup udara segar, masih bisa merasakan tentang apa yang saya lakukan gitu teman-teman. Sudah bisa mulai bisa menikmati ya, masih merasakan menikmati tentang apa yang ada di lingkungan gitu teman-teman, apa yang ada di hadapan. Nah itu teman-teman, makanya pahamin saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah, karena ini durasinya udah 22 lebih. Sebetulnya pertanyaannya masih banyak sekali ini teman-teman ya, yang baru terjawab itu baru sedikit ya teman-teman ya. Tetapi mohon maaf sekali bila belum terjawab semuanya, belum terrespon semuanya ya, karena pertanyaannya sangat banyak sekali gitu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.